Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatullahi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Thanks to God Allah, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, how are you my all student? I do hope semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, in Allah's blessing, and I do hope all of you always happy dan selalu semangat setiap saat. Alhamdulillah, kita jumpa kembali pada pelajaran bahasa Inggris kelas 9 chapter 4 atau chapter 4 part 1 bagian pertama. Materi kita yaitu materi procedure text atau teks prosedur. Materi ini adalah materi yang penting. Dengan menguasai materi ini, nantinya kita mampu mengurutkan atau mengetahui urutan-urutan dari sesuatu, baik pembuatannya, baik proses penyajiannya, dan lain-lain. Ya, materi kita ini adalah materi 3.4, 4.4. Ya, ini KD-nya. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan, minuman, dan manual pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 4.4 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran kita di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana kita mampu mengucapkan ulang setiap kata dari beberapa teks resep makanan atau minuman dengan ucapan dan tekanan kata yang berbeda. Ini tujuannya. Kemudian yang kedua, membacakan dengan suara lantang dengan ucapan dan tekanan kata yang benar, teks terkait resep makanan, minuman, dan manual. Yang ketiga, menyalin resep makanan, minuman dari buku resep dengan ditulis tangan dan kemudian ditempel di dinding kelas atau majalah dinding. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, materi kita di awal tadi disebutkan adalah prosedur teks. Pertanyaannya, apa itu prosedur teks? Ya, prosedur teks itu, nah ini, what is procedure text? Jadi apa itu prosedur teks? Prosedur teks atau teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah, nah ini yang pertama, procedure text is a piece of text that give us instruction for doing something.
Jadi prosedur teks itu adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau ada perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu itu adalah prosedur teks. Ini pengertian pertama. Untuk lebih lengkapnya yang kedua, ini procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or step. Prosedur teks adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi bagaimana sesuatu itu dibuat berdasarkan urutan-urutannya atau langkah-langkahnya. Itu adalah prosedur teks. Misalnya kita biasa melihat pembungkus Indomie atau membuka barang elektronik, di situ ada petunjuknya. Kalau Indomie misalnya bagaimana cara menghidangkannya itu, noodle-nya. Kalau barang elektronik bagaimana cara menghidupkannya, bagaimana cara mematikannya, bagaimana cara membuat sepeda, bagaimana merakit merakit mobil, bagaimana merakit pesawat terbang, itu semua adalah prosedur teks. Jadi itu semua adalah prosedur teks. Jadi semua yang melalui proses mulai from zero to the finish, mulai titik nol sampai titik finish diurut, itu adalah prosedur teks. Nah, contoh lain, misalnya kita disuruh orang tua kita untuk mencuci pakaian, tentu ada urutan-urutannya. Dimulai dengan misalnya mengumpulkan pakaian yang kotor, kemudian dimasukkan di dalam di dalam basket, di dalam keranjang, atau langsung misalnya di dalam ember, vel, dan seterusnya, sampai nanti bagaimana tahap menjemur, kemudian dilipat, itu namanya prosedur teks. Saya kira Anda bisa memahami ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh prosedur teks. Ini yang pertama. Nah, kita lihat. Ini yang pertama. Nah, jadi di sini bagaimana membuat a cup of coffee. Bagaimana menyajikan secangkir kopi. Jadi tujuannya di atas, the purpose to tell how to make something through a sequence of action or step. Jadi how to make a cup of coffee. Bagaimana caranya menghidangkan secangkir kopi atau membuat secangkir kopi. You will need, di sini disebutkan Anda membutuhkan a spoon, 1 sendok, kemudian ada spoonful of sugar, kemudian 1 sendok gelas, 1 sendok gula, a cup, 1 cangkir, a teaspoon of coffee, kemudian and some water. Jadi ini yang dibutuhkan. Untuk prosedur teks prosedurnya di sini untuk membuatnya, yang pertama, first boil some water in the kettle. Ini yang pertama, dimasak air. Sudah itu apa lagi? Then put a teaspoon of coffee into a cup. Jadi 1 sendok teh kopi, 1 sendok teh kopi.
dimasukkan di dalam gelas, ditambahkan dengan 1 sendok gula, fill in the cup, diisi di gelas, dicangkir dengan boiling water, air yang sudah direbus, sudah dipanaskan itu tadi. Kemudian yang terakhir diaduk, dicampur, tunggu sejenak, kemudian kopinya kopi siap untuk dinikmati atau dihidangkan baru dinikmati ya. Ini contoh yang pertama dari prosedur teks. Ini contoh kalau menghidangkan minuman. Nanti kita lihat pada pembungkus makanan di sekitar kita, pembungkus air, pembungkus teh, kopi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ada seperti ini. Nah, kemudian ada contoh lagi di sini. Nah, ini contoh lain, model lain, how to use kamera, bagaimana menggunakan kamera. Nah, kalau ini bagaimana cara kita menggunakan kamera. Jadi ada apa-apa yang dibutuhkan, kemudian langkah-langkahnya. Kita bisa lihat ini langkah-langkahnya ya. Saya tidak usah jelaskan, kita lihat saja langkah-langkahnya. Ya, selanjutnya ini ada lagi satu. Kita lihat kembali. Ini cara membuat nasi kuning yang mudah. Cara mudah membuat nasi kuning. Silakan dibaca semua. Ya, saya kira kita sudah lihat semua. Jadi tugas untuk Ananda sekalian, silakan semuanya, setiap santri, setiap siswa mengambil pembungkus makanan, minuman atau apa saja, satu yang ada prosedur teksnya sesuai contoh, salah satu atau beberapa contoh, 1 atau 2 contoh, kemudian dipoto, kirimkan ya secara pribadi ke WA pribadi saya. Itu juga sebagai bukti bahwa Ananda hadir. Nah, jadi tidak seperti sebelumnya. Khusus untuk materi ini kita tidak mengisi absen di Google Form, ya, format Google, tapi kita mengisi absen dalam bentuk kita mengambil foto diri kita sedang memegang pembungkus yang isinya prosedur teks. Saya kira begitu Ananda ya. Jadi khusus untuk materi ini. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kembali seperti format sebelumnya. Oke. Alhamdulillah.
Saya kira it takes enough our material, and we are going to continue in the next time. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.